Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan gas tipis-tipis menuju Puncak 2. Tapi rute yang kita lalui agak berbeda nih. Saya melalui jalur alternatif anti macet yang melewati Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, atau yang biasa saya sebut itu jalur Gunung Batu. Mau tahu kondisi jalur dan rute yang kita lalui? Saksikan terus perjalanan kami. Halo lur, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa kita lalui jalur-jalur ini dengan rintik hujan. Aduh, kenapa sih selalu hujan? Kacamata saya jadi basah ini. Dan juga jalurnya terkendala oleh pelebaran sungai. Jadi kita ya beginilah. Inilah kita harus perlahan-lahan merayap. Jadi saya udah di jalur irigasi daerah Cibarusa. Kita akan melakukan perjalanan kembali menuju Gunung Batu yang dulu pernah saya lewati. Dan untuk lensa kayaknya penuh sama air. Hei, tunjang, tunjang, tunjang. Ya, begitulah lensa penuh dengan air. Dan ya, komstir sedikit oblak. Tidak apa-apa, kita nikmati saja. Oke, akan saya bersihin dikit lensa ya. Aduh. Kual. Udah bersih lagi guys. Tapi kayaknya ntar kegerimisan, dia bakalan kena air lagi. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut perjalanan. Dan di sana ada orang mancing guys. Strike. Seperti biasa di weekend kali ini kita bakalan ke Puncak 2, tapi melalui jalur Gunung Batu. Jadi jalur Gunung Batu ini adalah alternatif jalan yang cukup sepi buat dilalui ke Puncak 2. Jadi karena jalur Puncak 2 yang biasa udah pada tahu dan bikin rame, kita lewat situ lagi guys. Dan sekarang kita ngebut. But jalurnya doang ini enak bener. Ampulan lur. Dan sudah memasuki waktu asar. Kita baru sampai sini.
Dan sebenarnya, nah ini udah di jalur arah Cariyou ya guys. Jadi kita kalau mau lewat Gunung Batu, kita ambil jalur arah Cariyou. Hati-hati, jalur kalau gerimis gini licin. Apalagi pakai ban motor kayak saya, swallow, kurang ngegrip. Dan kondisi minggu di jalanan kali ini sangat ramai. Bukan cuma ramai, sangat ramai guys. Licin, licin. Oke, di sana ada Vespa. Kita saling menyapa saja seperti biasa guys, sesama Vespa. 1 juta sebulan. Enggak, satu Vespa 1 juta saudara. Aduh. Ada apa ini? Ada proyek kah? Kita rem dulu karena di depan ada truk berhenti. Belok deh guys. Kita ambil saja. Kita cari belokannya karena saya jujur lupa. Nanti kalau kelewat paling dikodein sama teman saya. Dan untuk di jalur ini saya nggak bakalan ngelap kamera dulu karena takutnya ngapa-ngapa. Kita harus fokus di jalur ramai guys. Oke, jangan nyalip di depan belokan tajam, terlalu berbahaya. Baru gaskan guys. Berpacu dengan waktu, karena nggak asik kalau kesorean atau kemalaman di jalan. Kita nggak dapat view apa-apa. Oke, di depan motor ngambil, kita nggak bisa ngelancangin. Lupa gua Kang, lupa. Kayaknya setelah ini, habis ini ya. Oh itu tuh, ke depan kita ambil kanan. Oke lur, kita udah masuk yang jalan arah Gunung Batu. Dan jalurnya cukup hancur lebur, makanya sepi. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak macet, itu aja. Awas mah, saya dulu. Saya dulu ngambil jalur bagusnya. Dan gerimisnya udah berhenti. Kita lap-lap, unyang. Set, nice.
Kita kebut lagi guys. Kalau jalur yang dulu pas saya ke puncak kan pulang lewat sini ya. Ini tuh batu kerikil mulu guys. Nggak tahu sekarang ya. Kayaknya sih masih sama. Oke, blind spot, jangan mendahului. Tuh, sama guys, batu kerikil mulu. Dan ya, kacamata saya penuh dengan air. Aduh. Motor saya agak sedikit kurang stabil rasanya, tapi aman segini mah. Buset, daripada babur lur. Tega. Tanahnya pada mecel. Pada blok. Sedap. Aduh. Nikmat.
bersih? Kagak. Lur. Ya beginilah jalurnya lur ya. Aduh lupa, saya sampai lupa ngomong ini. Terlalu menikmati perjalanan yang sangat granjul ini. Laksonin dulu dikit mah sama lakson Tonggeret. Aduh. Jujur ini kacamata saya kotor tadi, bekas air. Jadi jalurnya nggak terlalu kelihatan. Hantam saja. Udah dielas ini. Udah pagah ini bodinya. Gila, hantam saja jalur-jalur jelek ini. Paling mounting yang kalah nanti ataupun bannya yang bocor. Sedap. Aduh. Gimana guys perjalanan kali ini? Apa kita skip dulu? Kayaknya untuk kali ini saya skip dulu. Nanti kalau udah nemu jalur yang lebih bagus, aduh, baru nanti kita rekam lagi. Ini terlalu. Oke lur, kita udah ada di kaki gunung ya, pokoknya daerah-daerah yang rada tinggi lah udah, dan jalurnya masih hancur. Sekedar informasi untuk kalian kenapa jalur ini hancur, karena ada dulu ya, kita jelasin. Mancal guys. Oke, saya jelasin kenapa jalur ini hancur, karena ada pembangunan bendungan. Saya lupa nama bendungannya, nanti saya tulis di video ya. Jadi di sini tuh akan dijadikan bendungan guys. Nanti saya tunjukin mulai dari mana pembangunan bendungannya. Kalau nggak salah ya,
Kalau saya nggak salah, ini tuh untuk pembangunan Cibeet, bendungan Cibeet. Jadi jalur ini nanti akan menjadi, nggak tahu jalur ini atau sebelah sana nanti akan menjadi bendungan Cibeet, guys. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya akan saya bikin di editan video, karena saya nggak hafal apa saja daerah yang akan terbendung, mana saja gitu. Setahu saya sampai Sawah Korot nanti itu dia masuk zona kuning untuk daerah bendungan Cibeet ini. Aduh. Oke, kita lanjut, kita skip dulu. Nanti kalau udah dekat pembangunan jembatan pembangunan bisa ya. Aduh, pembelit mulu ngomong. Saya skip dulu, nanti kalau udah sampai di pembangunan bendungannya akan saya videokan lagi. Kita udah masuk daerah perbambuan. Jadi perjalanan kita masih lumayan panjang karena menyusuri jalur yang lumayan hancur, dan kita harus memilih. Kalau nggak salah sekitar sini akan ada pembangunan proyek bendungan Cibeet. Nah, ini dia guys, proyek pembangunan bendungan Cibeet itu ada di area ini. Jadi ini kalau nggak salah ya, sana itu proyek pembangunan untuk bendungan. Setahu saya, kalau salah informasi atau miss jalurnya, miss tempat memproyeknya, saya mohon maaf, karena saya pun kurang begitu hafal titik lokasi pasti dari proyek pembangunan bendungan Cibeet tersebut. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan bersama si Peskun Vespa Racing kita bersama, lur. Hai, main gaskan Pak Ejin. Aja bergaya-gaya dia, saudara, di depan kamera. Jadi untuk jalur ini melewati pemukiman warga, jadi hati-hati, takutnya ada bocil nyebrang bagaimana. Para besti lagi pada ngecek guys, buat Agustusan kayaknya. Jalurnya padat ramai. Oke lur, kita sudah di jalur mana? Ada hancur, mati motor saya. Terima kasih Mang, udah mengkodok-kodok kami bahwa di depan jalur kosong ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hancurnya.
Dan remnya, untung pakem remnya guys. Beginilah kondisi jalur kalau kalian mau lewat Gunung Batu ya. Silahkan pikirkan dulu, rencanakan matang-matang. Ya bisa sih pelan-pelan, gak usah ngebut-ngebut sebenarnya. Cuman karena kita ini ngejar waktu, jadi ya mau gak mau harus satset lur. Dan kita pilih jalur yang terbaik. Dan gak ada yang terbaik sih. Kalau ketemu jalur hancur mah hancur aja dah. Tapi dulu ini jalur lumayan bagus. Cuman gak tahu kenapa sekarang ini jadi begini. Ya mungkin karena faktor di pegunungan, jadi jalurnya itu terbawa air atau mungkin ya begitulah. Oke lur, ini dia view jalurnya, cukup sepi apalagi untuk malam-malam. Sangat tidak disarankan lewat jalur ini. Untuk orang-orang yang baru pertama kali lewat jalur ini malam-malam nggak saya rekomendasiin ya, kecuali udah sering dan udah biasa. Karena jalurnya nggak ada lampu penerangan dan juga banyak jalur-jalur berlubang. Sini ada pancuran air, bisa untuk mengisi apa ya? Mengisi apa tuh? Mengisi air botol. Mungkin kalian pengen masak di atas gunung gitu kan, bisa ngambil air di situ. Kelihatannya airnya bersih dah. Dan rata-rata daerah pegunungan airnya itu emang bersih ya guys, jadi aman. Kita lanjut terus perjalanan kita kali ini di jalur yang begini adanya. Di sini banyak bekas-bekas bata merah ataupun genteng kayaknya ya. Genteng ini bekas ditambal-tambelin yang jalur rusak. Dan di sini akan saya skip dulu videonya sampai nanti ketika ada. Please tenang ngomong ya lur, jangan belit. Sampai sini saya akan skip dulu videonya sampai nanti kita ketemu jalur tanjakan yang cukup panjang. Sudah terdengar tongkeret hutan. Hati-hati daerah rawan longsor. Di situ tadi di jalan sebelah kiri ada plang, hati-hati daerah rawan longsor lur. Oke, di sini sepertinya hujan atau udah mulai gerimis. Si malam jonggol, apa tuh guys? Ya udah mulai gerimis lagi guys. Akhirnya kita ketemu jalur nyaman dan nikmat. Oke, ada yang main bola di sana. Dan jalurnya ini pemukiman warga lagi-lagi, jadi tetap hati-hati dan pelan-pelan aja. Karena berbahaya lur. Takutnya ada anak kecil nyebrang tiba-tiba kan, kita nggak tahu ya. Oke, Vespa racing kita
kencang sekali. Motor paling boros di rombongan ini dia guys, boros tapi raos. Aduh, kalau ada cewek cakep tuh pengen ngelakson aja gitu deh. Nggak beres nih. Oke, dia sombong. Lepas tangan mentang-mentang senter motornya. Emang motor gua nggak senter kata lo. Dia pikir motor saya nggak senter guys, padahal motor saya senter tuh. Nah ini lumayan enak kalau udah di tengah-tengah jalurnya. Ya, anjlogan nggak ketahuan. Buat kalian yang ingat, dulu itu kita pernah berhenti di sini dan mogok temen saya lur. Mogoknya di mana? Ntar saya sepil tempatnya. Oh, udah kelewat tadi, mogok di tempat tadi tuh kelewat. Apa di sini ya? Lupa saya. Ini turunan cukup curam, jadi kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Nggak tahu ya, mungkin karena pakai ultra wide kali, jadi nggak terlalu kelihatan. Di sini ada curug kecil. Nah di sini nih teman saya kehabisan. Di sini teman saya businya mati guys. Modiar. Waduh, itu dia view-nya daripada jalur ini. Kita memasuki jalur yang gerinjal lagi. Jadi saya pengen banget videoin jalur yang nanjaknya cukup lumayan, dan di sana ada kali guys, ternyata cukup bagus kalinya. Mungkin bisa kelihatan di kamera saya. Tuh ada kali di bawah. Nah itu dia di depan juga ada kali. Jadi lumayan keren. Ketutup guys, ketutup ilalang. Tuh ke bawah itu kali ya, jadi kali dengan bebatuan, ciri khas daripada pegunungan. Nah ini jalur menanjak, cuman masih cukup landai. Aduh. Lupa. Lurus ya, lurus kali bang. Lupa gua gitu. Saya lupa jalurnya karena saya dulu sekali doang lewat sini, dan itu pun jalan pulang.
nggak tahu ya ini bakalan sampai apa enggak baterai saya buat ngerekam di jalur-jalur lain. Saya bawa stok cadangan, cuman untuk berhentinya itu agak repot guys. Jadi saya nggak mau menghambat perjalanan. Ada dah teman-teman saya juga gitu. Jalurnya cukup menanjak, tapi nggak terlalu curam. Nggak terlalu curam, cuman agak panjang. Nah di sana kelihatannya di atas berkabut. Kayaknya kemungkinan besar di puncak 2 berkabut lur. Soalnya dari pagi sampai sekarang nggak timbul matahari sama sekali. Kita masih panjang, jalurnya masih lumayan panjang lur. Jadi buat sampai di puncak 2 lewat jalur ini cukup lama sebenarnya, cuman inilah nggak macet. Aduh. Kita udah mulai kedinginan, jalurnya udah agak-agak dingin nih karena udah lumayan tinggi juga. Ya Allah ya Allah, tolong hamba ya Allah jalurnya. Jalur kita mapag, ambil kiri aja kita. Kita berabas aja. Ya pelan-pelan aja lur, kalau nemu jalur kayak gini mah. Kalau udah bagus lagi baru kita gas lagi. Itu dia view daripada jalur ini lur. Lumayan bagus. Kalian bisa merasakan guncangannya di kamera ya. Jadi begitulah yang saya rasakan. Mungkin dari kalian yang nonton video ini ada yang udah pernah lewat jalur ini, silahkan beri tanggapannya gimana, memuaskan atau ya ada sedikit saran untuk pemerintah setempat. Aduh enggak, itu mah terlalu ini es, mau dilakson gak berani saya. Kayaknya beranian dia dah. Sikat. Kalian bisa mendengar suara tonggeret gunung.
Anjir. Tanjakan. Saya pakai gigi 3 di sini. Tapi kalau ini ring 10, saran saya gigi 2 atau gigi 1 karena cukup lumayan panjang tanjakannya tadi. Nih di sini juga nanti ada tanjakan yang lumayan panjang. Ini dia lur, tanjakan. Nggak tahu ini namanya tanjakan apa, cuman lumayan panjang. Persiapkan motor, tenaga motor kalian lu. Saya pakai gigi 3 mau ngetes. Dan kita juga harus nggak kuat lur, kita harus milihin jalan soalnya. Lumayan panjang tanjakannya, dan juga kita harus milihin jalur karena jalurnya berlubang-lubang. Ya gitulah, motor saya ternyata nggak kuat nanjak gigi 3. Ya undang-undang ring 8 ya, pengen gigi 3 baik. Ya namanya eksperimen ya, biar tahu kuat apa enggak. Ternyata untuk tanjakan sepanjang itu napasnya enggak cukup, lebih baik gigit 2. Area pesawahan lur. Langsung turun. Udaranya udah lumayan dingin ya. Ini makin dingin karena ditambah dari pagi itu mendung lur, jadi nggak bisa apa ya, jadi nggak ada anget-anget matahari sama sekali dari pagi. Jadinya beginilah, dingin. Ini saya gigi 3. Sebenarnya bisa aja, kuat-kuat aja ya lur gigi 3 kalau emang ancang-ancangnya itu cukup. Kalau ya kita sesuaikan aja gitu, kalau pendek untuk ininya kita pakai gigi 4, gigi 2 gitu. Kalau buat ancang-ancangnya terlalu pendek. Waduh. Di depan juga nanti ada warung seblak. Kalau kalian mungkin para cewek-cewek yang lihat sini pengen nyeblak gitu, nanti ada di depan.
Ini dia lur warung sebelahnya. Kalau kalian mau nyeblak, oh tutup lur jalurnya, warungnya. Aduh, repot nih. Aduh, repot nih. Aduh, repot. Cukup curam tanjakannya, jadi mobil pun kalau maaf jadi agak kesulitan. Ini ada jalur yang longsor lagi diperbaiki. Nanti kita di depan ketemu pertigaan. Nah ini dia pertigaannya depan ya. Jadi pertigaan ini tuh yang lurus ke puncak. Nah yang lurus itu ke arah puncak, yang ke kanan ini ke puncak 2. Ini kotor semua jaket saya, tadi di belakang mobil pada nyeret, nyiprat tanah-tanahnya jadi kotor. Dan ini udaranya ternyata dingin lur. Dingin lur asli. Ini saya ambil yang ke arah puncak, jadi yang tadi itu ke kanan di pertigaan ya. Kalau dari arah Jonggol, dari arah Jonggol, dari arah apa tadi namanya? Duh lupa banget saya. Dari arah Gunung Batu, di pertigaan itu ambil kanan puncak 2, lurus itu ke puncak pas. Nah kalau dari puncak 2 yang di pertigaan itu nanti kiri, itu kiri ke Gunung Batu. Nah itu yang ke kanan ke puncak pas, kayak gitu lur. Tadi ada anak-anak Vespa juga, dan ini ternyata dingin. Aduh.
Aduh, anjur. Ini lumayan curam lur tanjakannya, jadi itu nganjok ya. Nah otomatis kan kita pelan, jadi ancang-ancangnya susah. Ini dia, kita sudah sampai. Warungnya buka lur. Oh ini ada yang nutup warungnya. Ada. Paisin gak kuat. Ngapa bang? Turun lagi. Terubah settingannya, dingin kali ya? Racingku. Dingin kali ya? Beginilah view-nya aja. Robok aja, kalau nanya aja. Godok. Lah, mending dagang. Iya. Ini kan? Iya. Oke lur, kita istirahat. Kita mau dagang kopi dulu di sini. Jadi ini kita istirahat di warung, tapi kita nyeduh kopi. Sangat tidak etis. Oke, terima kasih.